Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang teman-teman yang sudah tepat waktu nih datangnya sahabat-sahabat A2 yang kali ini akan mengikuti kajian Rabu A2 insya Allah ya selama kurang lebih 2 jam ke depan lah ya kurang lebih. Apa kabarnya nih teman-teman sahabat A2? Mudah-mudahan sehat-sehat ya semuanya, baik-baik. Waalaikumsalam, ya alhamdulillah Teh Rosa. Oke, sebelumnya, apa namanya, ini adalah kajian part 2 sambungan dari kajian pertama kemarin 2 minggu lalu, kajian Rabu A2 2 minggu lalu yang membahas masih sama, yaitu tafsir Al-Kahfi. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah supaya kajian kita hari ini makin berkah dan insya Allah juga disertai oleh para malaikat ya yang mencatat amal ibadah kita. Membaca Al-Fatihah dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya untuk membuka majelis ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Widya dari keluarga A2 yang insya Allah akan memandu acara kali ini sebagai MC. Kita seperti tadi sudah saya ucapkan di sebelumnya, kita sudah sampai di sesi kedua kajian series Tafsir Al-Kahfi bersama Ustadz Ahmad Homsani. Kalau kemarin kita sudah mendengarkan bagian pertama awal-awal lah ya surat Al-Kahfi yang ternyata Masya Allah sudah berisikan tentang karunia Allah yang berupa kebajikan kepada mereka yang karunia Allah yang sangat luar biasa untuk mereka yang mengajarkan kebajikan. Kemudian sempat juga disinggung tentang pemuda Al-Kahfi yang di saat bingungnya Allah berikan karunia berupa tidur yang panjang. Dan mungkin yang paling diingat sama teteh-teteh di sini sama para akhwat fillah yaitu yang kalau wanita sedang haid maka suami sebaiknya itu kayaknya bagian paling diingat oleh semuanya ya. Alhamdulillahirobbilalamin ini Ustadz Ahmad Homsani juga sudah bergabung bersama kita. Tanpa berlama-lama lagi saya panggilkan Ustadz Ahmad Homsani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Ustadz? Mudah-mudahan baik-baik. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebelum Ustadz Ahmad memulai, izinkan saya untuk bacakan adab kajian dulu sebelumnya, yaitu perhatikan adab dan jaga wudhu, mute audio selama kajian, on cam jika tidak ada uzur, ikatlah ilmu dengan tulisan, dan jangan lupa nanti juga boleh di-share catatannya ya. Terus tulis di kolom chat atau raise hand untuk pertanyaan nantinya. Lalu kalau mau di-share kajiannya ini mumpung belum mulai nih ke teman-temannya boleh di-share juga. Terus kalau ada yang mau info-info untuk kajian-kajian kita lainnya, kajian Abu A2 lainnya bisa join di Telegram kita di t.me/keluarga A2 atau bisa juga lewat Instagram kita @keluarga.a2. Kajian ini sifatnya free. Kalau misalnya ada yang mau berinfak, nanti insya Allah akan di-share nomor rekening keluarga A2 dan juga kalau ada yang mau membeli merch, nanti insya Allah akan di-share di kolom chat linknya. Ya, karena waktunya sudah menunjukkan lewat 4:35, saya persilahkan ke Ustadz Ahmad Homsani. Kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala nabiyil ummah al-mab'uth rahmatan likafatil ummah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, kawan-kawan, keluarga besar, keluarga A2, sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa melanjutkan daripada makna tadabbur kita, tafsir kita di dalam surah Al-Kahfi, merujuk di dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalal lainnya. Dua kitab ini yang menjadi rujukan kita di dalam memahami surah Al-Kahfi. Di bagian awal tadi rangkuman yang kemarin sudah disebutkan kembali, hal-hal yang terkait dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengingatkan teman-teman, karena ini sambungan. Karena kita akan bicara mengenai bagaimana pemuda-pemuda Al-Kahfi yang di awal sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasanya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hasil. Nah, hasil dari setiap doa kita, dari setiap kemudian kita punya doa, kita punya hajat, maka hasil ini tidak bisa diprediksi. Hasil ini tidak bisa kita kemudian prediksi. Kita bisa prediksi, nggak bisa kita tebak. Ya Allah, saya kepengen banget bisa sampai ke Mekah, ke Madinah. Lalu kemudian menurut kita kemudian nabung, lalu kemudian ngumpulin, lalu kemudian udah banyak berangkat. Itu ketebak namanya. Ya Allah, saya pengen punya rumah. Lalu caranya kita nabung, uang berkumpul, lalu kemudian beli rumah. Itu yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan hanyalah kemudian kita berdoa kepada Allah, lalu kemudian kita berikhtiar. Nah, sampai tahap inilah, ini adalah kerjaan manusia. Ini pekerjaannya manusia nih. Ini menjadi wilayah kita sebagai hamba. Nah, ini wilayahnya kita manusia sebagai hamba. Tapi tolong teman-teman, adapun hasilnya itu kemudian menjadi wilayahnya Allah. Kuasanya Allah. Nggak nyangka toh, masa sih ada seorang pemuda yang kemudian pemuda-pemuda yang dikejar oleh kemudian penguasa yang zalim, dia minta tolong sama Allah. Masih ingat doanya ya? Tolong nih doa ini yang kemudian kemarin kita bahas. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Rabb, tolong bantu saya. Ya Allah, tolong kemudian, ini udah doa. Nih, doa nih di depan. Berarti kemudian yang mau kita bahas nih di pertemuan kedua ini nanti akan bicara detail. Apa sih yang dilakukan oleh para pemuda-pemuda ini? Berarti kita masuk nih melanjutkan. Berarti di ayat 11 dan seterusnya nanti kita akan ketemu ini, karena ini sampai kemudian di ayat yang ke-17 itu sudah bicara mengenai tentang bagaimana kisah pemuda-pemuda ini. Ketika pemuda-pemuda ini hidup dalam keadaan yang di tengah-tengah orang yang zalim, orang-orang yang tidak menyembah Allah, menjadikan ada berhala-berhala sebagai Tuhan mereka, lalu kemudian mereka ini adalah pemuda-pemuda yang taat, maka mereka ini dizalimi, ingin kemudian dibunuh, ingin kemudian dihancurkan. Apa langkah pertamanya adalah doa. Doa dulu. Berarti ini first step-nya. Langkah awal kita kalau mau apa-apa, doa dulu. Ada orang tanya, Ustadz, kalau pengen punya rumah, doa doang, kapan punyanya? Doa nggak doang, Bu. Doa ini sob, nggak doang. Teman-teman semuanya, orang berdoa tuh nggak doang. Doa itu istimewa. Ad-doa usilahul mu'min. Doa itu senjata. Kita disuruh ngambil surah Al-Kahfi biar lihat apa yang dilakukan oleh kemudian mereka pemuda Kahfi. Doa dulu. Habis doa baru kemudian ikhtiarnya jalan. Jadi ikhtiar ini sudah diselimutin sama doa. Apa ikhtiarnya mereka? Mereka berjalan. Mereka bergerak. Kemana mereka? Mereka naik ke atas gunung, naik ke atas bukit. Berarti teman-teman yang punya masalah saat ini, teman-teman yang punya problem saat ini, di surah Al-Kahfi,
pemuda-pemuda Al-Kahfi, karena kita bicara nih, bagian kedua percis hanya berbicara tentang pemuda-pemuda Al-Kahfi, yang mereka lakukan setelah berdoa, mereka bergerak. Jadi kalau kemudian kita ada keinginan, pengen sampai ya Rob, pengen sampai rasanya ke Mekah, pengen sampai ke Madinah ya Rob, jangan cuma sampai ke Mekah ke Madinah ya Rob, mudah-mudahan sampai ke Kapadokia ya Rob, it's my dream ya Rob, it's my dream ya Allah. Kan bisa kan? Bisa toh? Umroh plus tukri bisa kan? Jalan-jalan kita habis haji ke, oh jadi sekarang udah nggak perlu ngelihat balon udaranya. Jadi kita cuma bilang, oh ini toh yang diinginin sama dirimu. Oh kayak gini, pantesan. Nah, ini ada doa yang kita jalan. Lalu kemudian ada ikhtiar seperti yang dilakukan oleh para pemuda-pemuda Al-Kahfi. Bergerak, berjalan. Nah, kalau ini sudah, maka satu lagi wilayahnya adalah hasilnya, maka ini kemudian menjadi petunjuknya Allah. Ini menjadi wilayahnya Allah. Nah, kalau kemudian kita berikhtiar, memang ikhtiar yang bisa di kita. Oh, kalau kita bisanya nabung, Ustaz, ya nabung, monggo silakan. Tapi jangan meyakini bahwa nabung satu-satunya cara. Tolong nih, di bagian ikhtiar, nih, ini kan kita masuk wilayah doa, habis itu masuk wilayah ikhtiar. Di bagian ikhtiar, silahkan kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Catat nih baik-baik dalam hati kita. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kerjakan apa yang kita paham. Maka Allah akan ajarkan apa-apa yang kita tidak paham. Allah akan ajarkan apa yang kita belum paham. Ini ilmunya. Berarti yang bisa kita lakukan di bagian ikhtiar ini adalah yang terjangkau sama kita kerjaan. Apa aja yang terjangkau? Oh, bisanya nabung, Pak Ustadz. Nabung, oke. Oh, bisanya saya nih Ustadz sampai ke Mekah ke Madinah harus siap nih Ustadz. Harus siap jual kalung nih Ustadz 100 gram. Supaya kemudian bisa sampai ke Mekah Madinah. Monggo, silahkan. Tapi catatannya adalah jangan bergantung dengan ikhtiar. Jangan menuhankan ikhtiar. Jangan menuhankan ikhtiar. Apa itu menuhankan ikhtiar? Seolah-olah ini hanya jalur satu-satunya. Ini namanya menuhankan. Jalur satu-satunya untuk sampai ke Mekah ke Madinah. Jalur satu-satunya untuk menikah. Jalur satu-satunya untuk kemudian bisa dapat rumah. Jangan anggap seperti itu. Saya ulang nih ya, saya ulang pelan-pelan. Pemuda-pemuda Al-Kahfi minta petunjuk sama Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Maka kemudian mereka minta sama Allah petunjuk. Ya Rob, tolong berikan kepada saya petunjuk. Berikan kepada saya petunjuk. Bimbing saya, arahkan saya. Kasih saya hidayah. Nanti kita bicara hidayah. Maka kemudian kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk dari apa yang kemudian mereka sudah bisa kerjakan, dari apa yang sudah kemudian mereka bisa lakukan, mereka jalan tuh. Lalu kemudian apa? Jangan menuhankan ikhtiar. Jangan menganggap ikhtiar ini adalah satu-satunya. Supaya nanti kita nggak punya ini. Kecewa. Biar nggak ini. Katanya kalau nabung bisa. Ini buktinya gue nabung sampai udah bertahun-tahun nggak bisa. Katanya harus ke sini. Ini gue udah bolak-balik nggak bisa juga. Apa sebabnya? Karena kita menganggap ini satu-satunya jalur. Oleh karena itu bagaimana Ustaz? Maka kemudian ikhtiar kita ini hanya sebagai syarat. Ikhtiar kita hanya sebagai syarat. Ikhtiar kita hanya sebagai asbab. Allah lah yang punya kuasa. Hasilnya adalah kuasanya Allah. Hasilnya adalah kuasanya Allah. Makanya di dalam kemudian surah Al-Kahfi ini kita akan ketemu nanti di ayat yang keberapa? Ayat yang ke-17. Kata Allah, "May yahdillahu fahuwal muhtad." May yahdillahu fahuwal muhtad. Nanti petunjuknya Allah nih yahdillah, Allah akan turunin nih kepada kita hidayahnya Allah, petunjuk sama Allah. Dan petunjuk Allah bentuknya ada dua hal.
Pertama, Allah berikan kepada kita al-hawadith. Ada satu peristiwa, ada kejadian-kejadian yang membuka diri kita, menjadi petunjuk kita nyampe daripada hajat kita. Yang kedua, Allah kirimkan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kemudian mereka tuh punya hati-hatinya malaikat gitu. Yang nolongin kita sampai kepada hajat kita. Begitulah kemudian kata Allah, "Mayyahdillah fahuwal muhtada wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida." Falan tajida lahu waliyyam mursyida. Kalau nggak minta sama Allah, maka kemudian Allah pentakkan. Allah nggak ngasih jalur yang sama mereka. Nah, teman-teman semuanya, ini petunjuk yang Allah kasih. Saya kasih contoh ya. Ada orang kemudian si A. Si A ini, si Ahmad ini, kita kasih contoh si Ahmad ini, kita sebut si A. Lalu kemudian dia minta sama Allah. Dia berdoa, lalu kemudian pengen sampai ke Mekah, ke Madinah. Oke. Lalu kemudian dia ikhtiar. Ikhtiar yang dia bisa lakukan apa? Ya dia dagang. Dagang keliling kan? Dia dagang keliling. Maka kemudian yang bisa dia lakukan dagang keliling, lalu kemudian nabung. Terus udah ini aja yang dia kerjain. Doa, dia dagang keliling, nabung, doa, dagang keliling, nabung. Lalu mulailah muncul hasilnya. Apa yang terjadi teman-teman? Suatu saat ketika kemudian dia sedang dagang keliling, maka kemudian dia punya gerobak ini, ditabrak. Ditabrak oleh kemudian mobil nih, ditabrak mobil, kabur. Mobil ini kabur. Ini kemudian si A, dia ya Allah, hasil dagangan dia beresin segala macam. Ternyata ada hamba Allah lainnya muncul nih di sini. Ada si B nih, si B yang kemudian melihat kejadian ini. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Lalu kemudian dia bantu, dia beresin. Lalu kemudian dia bantu di sini. Lalu kemudian selesai dia ngobrol. Ternyata si A menceritakan dia dagang ini tujuannya biar sampai ke Mekah, ke Madinah. Sekarang dia lagi nabung. Tabungannya sudah sampai 1 juta rupiah dari dia tabung. Sehari dia taruh 10.000. Si B ngobrol, teman-teman tahukah cerita ini? Bahwa si B ini adalah orang yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, dia hartanya kaya, dia dermawan. Si B ini berangkat ba'da subuh untuk mencari orang yang pantas dan layak buat dia diberangkatin ke Mekah, ke Madinah. Ketemu sama orang ini, tabrakan, ngobrol, dan setelah kejadian ini, yang B kemudian pengen datang ke rumahnya si A, maka si B memutuskan untuk memberangkatkan umroh si Ahmad beserta istrinya. Karena dia belum punya anak. Lihat ini kejadian terjadi teman-teman, ada di wilayah Jakarta Barat. Sosok kemudian si Ahmad yang kemudian benar-benar ketemu nih. Ada ikhtiarnya dia. Coba bayangin. Si Ahmad, dia berdoa sama Allah berulang-ulang dengan mengatakan, Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Satu nih, doanya dia. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Jadi si Ahmad ini berdoa kepada Allah, enggak berhenti-berhenti, untuk kemudian meminta petunjuk sama Allah, seperti pemuda Al-Kahfi. Satu, dia baca enggak berhenti-berhenti, Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Berulang-ulang, ya Allah, gampangkan saya sama istri bisa sampai ke Mekah dan Madinah, Makkah wal Madinah. Terus berdoa. Apa yang terjadi sama Ahmad? Ahmad di titik ini sudah yakin. Yakin sama siapa? Yakin sama Allah. Bukan yakin sama ikhtiarnya. Karena dia punya ikhtiar di sini, dia cuma dagang. Lalu kemudian nabung. Kalau berdasarkan ilmunya matematika dan ilmu nabung, kalau 10.000 sehari, lalu kemudian dia nabung, sampai butuh berapa, mungkin butuh puluhan tahun nih. Puluhan tahun untuk berkumpul dana sebesar 25 juta. Untuk bisa berangkat. Kalau 2 orang dikali 2 alias 50 juta. Tapi si Ahmad punya keyakinan. Terus aja berjalan. Dia bilang saya punya Allah. Yang berangkatin Allah. Tapi Allah pengen saya berikhtiar.
Karena ini sebagai syarat doang. Karena ini sebagai asbab. Pengen menunjukkan bahwa ikhtiar nomor 2 ini menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh. Bahwa kita sungguh-sungguh, benar-benar. Terus dagang, terus nabung, terus dagang. Barulah mayyahdillahnya berjalan. Mayyahdillah fahuwal muhtad di dalam surah Al-Kahfi. Maka petunjuknya Allah datang. Apa yang terjadi? Ada peristiwa tuh, ada peristiwa. Apa? Ditabrak. Ada peristiwa ditabrak. Peristiwa ditabrak. Ya Allah, ya Karim. Ya Arhamar Rahimin. Habis peristiwa ditabrak, ketemu sama orang kan? Orang yang kemudian berhati malaikat dikirimkan tuh. Tentara-tentaranya Allah. Walillahi junudus samawati wal ard. Dikirimin. Ini ada kejadian sebagai bentuk hidayahnya Allah. Lalu Allah kirimkan tentara-tentaranya Allah. Lalu kemudian orang yang kemudian ini akhirnya apa? Menjadi jalan dia untuk bisa umrah. Maka apa kesimpulannya Ustadz dari cerita ini? Kalau ada yang belum berangkat haji dan umroh sekarang, ayo dorong gerobak ke tengah jalan. Kali-kali ada yang nabrak. Gitu. Ini analisa yang ngawur. Bukan di situ kesimpulannya Bapak Ibu sekalian. Tuh kan gue kata juga apa. Kalau kita pengen umroh, dagang, terus ada mobil jalan, tabrakin diri kita ke sana. Nanti kita ketemu orang diberangkatin. Kalau lu selamat. Pas ditabrak ternyata lu lewat. Berarti kan umrohnya di Baitul Ma'mur sana. Nggak jadi ke Mekah ke Madinah. So. Analisanya bukan begitu. Analisa yang mau kita ambil. Maka kemudian apa ya? Doanya nih orang. Yakinnya nih si Ahmad. Lalu kemudian ikhtiarnya. Itu membawa dia sampai ke titik peristiwa yang kemudian petunjuk Allah datang. Sampai di titik tentara-tentaranya Allah dikirim. Saya berkisah-kisah yang kedua nih. Mayyahdillahu fahuwal muhtad. Dalam surah Al-Kahfi, biar kalau ketemu ayat ini nih, kita yakin. Mayyahdillahu fahuwal muhtad. Wa man yudlilillah. Wa man yudlil. Falan tajida lahu waliyam mursyida. Kalau hafal Quran tuh enak banget deh. Kalau hafal Quran, ngaji Al-Kahfinya tuh kayak wirid gitu. Wah, bacanya sambil Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada. Mudah-mudahan ya, saya berdoa, kita semua berdoa. Mudah-mudahan ada di antara anggota keluarga kita, anak turunan kita yang bisa menjadi hafiz Al-Quran. Saya doakan pada bunda, para ayah bisa lahir dari rahimnya kalian, dari keluarganya kalian, anak cucu keturunan kalian nanti yang bisa menjadi hafiz Al-Quran. Jadi para penghafal Al-Quran. Indah banget nih anak penghafal Quran. Saya lanjutin cerita yang kedua nih, membuktikan kisah surah Al-Kahfi. Kenapa kok Ustaz bawa kisah lagi? Takutnya kalian menyebut bahwa ya cerita ini kan di Al-Quran lama banget Pak Ustadz. Yang sekarang-sekarang nih, yang sekarang-sekarang ada satu hakim. Qadhi namanya. Qadhi. Dia bertugas di salah satu kota di Yaman. Namanya Shibas. Ini ada seorang hakim. Maka ini menarik kisah ini teman. Ini kisah bagaimana seorang ini, ada kisah ini sebelum hakim ini. Ada kisah si fulan, saya sebut saja kemudian Muhammad. Kisah bagaimana kemudian sosok Muhammad ini dia punya anak perempuan yang kemudian dia nggak ngerti gimana cara menikahkan dan mempertemukan dengan sosok laki-laki yang baik. Apa yang dilakukan dia? Udahlah, dia doa deh sama Allah. Dia doa. Apanya? Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana. Terus dia minta terus doa. Anak ini dia. Rabbi la tadharni fardan. Minta nih sama Allah. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Rabb, jangan bikin saya jomblo ya Rabb. Saya takut nanti saya terganggu sama syahwat, sama syaitan. Jatuh ke dalam zina. Ya Rob, jangan jadiin saya single ya Rob. Ya Rob, juga jangan jadiin saya selalu insecure ya Rob. Saya butuh support system ya Rob. Ya Rob, tolong ya Rob, jadiin saya. Cuma jangan juga ya Rob, jangan jadikan saya butterfly sosial media. Juga jangan kayak gitu ya. Biasa-biasa aja. Rabbi la tadharni fardan. Doa nih.
Ikhtiarlah Muhammad. Ikhtiarnya Muhammad apa? Ini kan yang pertama nih. Pertama nih. Lalu yang kedua, dia ikhtiarnya. Apa yang dia ikhtiar? Dia ini adalah seorang apa? Dia ini adalah seorang pengajar. Dia ini adalah seorang pengajar. Dia nggak tahu mau dididik. Aduh, Masya Allah. Dia punya anak perempuan yang salehah, yang baik. Belum pernah kemudian dia melakukan hal-hal yang buruk, bergaul dengan. Tapi kanan kirinya pergaulannya mengerikan. Siapa laki-laki yang pantas? Maka kita loncat dulu ke hakim ini. Hakim ini menjadi hakim di satu kota di salah satu kemudian negeri Yaman, kota Yaman, Shiraz. Percayakah teman-teman? Selama kemudian 2 bulan dia menjadi hakim, maka tidak ada kasus sama sekali di tempat tersebut. Ya Allah, nggak ada kasus, 0 kasus, 0 kasus. Dia marah sama warga ini, dia bilang, ini apa-apaan ini? Kok warga begini kemudian sekian banyak, kok nggak ada masalah, nggak ada kasus. Akhirnya dia datengin kepala sukunya, dia datengin ketua RT RW setempatnya, lalu kemudian mereka mengatakan, wahai hakim, kami sudah terbiasa di Yaman ini, kami sudah terbiasa di kampung kita ini, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kita punya 2 hal yang dia lakuin. Mereka selalu mudah sekali untuk memaafkan. Kalau ada apa-apa kita mudah memaafkan. Yang kedua, bagi orang lain kami selalu kemudian mendamaikan. Makanya nggak laku. Ini hakim. Oh, 2 hal ini udah biasa menjadi prinsipnya orang-orang di sana. Kita kalau pergi ke tempat-tempat yang khusus memang luar biasa ya. Ada beberapa, kita aja kalau pergi ke Indonesia misalnya, di beberapa negeri ada yang kotanya kota santri banget. Semuanya tuh ya Allah, semuanya tuh apa ya, masjidnya tuh ramai, bukan satu masjid, hampir semuanya gitu. Oh, banyak sekali. Ada beberapa tempat di Jawa Timur misalnya, ada beberapa tempat di Sumatera Barat misalnya, ada tempat di mana itu Nusa Tenggara Barat ya, yang kemudian kalau malam Jumat ramai sekali. Nah, maka kemudian ini yang dijadikan apa? Jadi seorang hakim ini nggak ada kerjanya, kecuali muncul satu kasus nih, gitu. Muncul satu kasus. Apa yang terjadi? Kasus ini muncul nih, bahwa ada si B, kita sebut saja misalnya si namanya Abdullah. Abdullah ini ternyata bertransaksi dengan Muhammad. Apa itu? Beli tanah. Beli tanah. Mereka beli tanah. Beli tanah. Abdullah beli tanah dari Muhammad. Cekcok mereka nih, cekcok. Berselisih mereka. Apa perselisihannya? Ini tanah mereka yang dibeli, mereka kan perjanjian hanya beli, si Abdullah hanya pengen beli tanahnya saja, tanahnya. Tapi ternyata di dalam tanah ini ternyata ada sesuatu nih, ada barang berharga yang bisa dijual. Nah, maunya si Abdullah ini orang baik, si orang soleh, ini dia mau beli tanahnya, barang ini dikembalikan kepada Muhammad. Sementara kata Muhammad, enggak, saya sudah jual tanah sama isi-isinya. Saya jual tanah dengan yang ada di isinya. Jadi saya nggak bertanggung jawab dengan barang-barang ini. Ributlah mereka berdua, teman-teman. Sampailah kemudian kepada siapa ini? Kepada si hakim yang tadi. Lah hakim ini bingung. Sekalinya kemudian ada kasusnya bukan masalah hal-hal yang aneh. Ini bentuk kesolehan. Apa sebabnya? Yang satu si Abdullah kepengen beli barang, nggak mau ketemu sama barang yang syubhat. Yang satu lagi yang penjual si Muhammad, dia menjual semuanya. Jadi itu bukan milik dia. Dia nggak mau ngambil sesuatu yang udah dia jual. Akhirnya barangnya ini di tengah-tengah. Apa kata hakim? Lalu kemudian dia bertanya nih, lalu kemudian barang ini dikemanain? Ini pertanyaannya. Mereka datang ke hakim nanya itu. Maka jawaban hakim yang sangat bijak ditanya, ternyata Abdullah punya anak laki-laki. Tahu punya anak laki-laki Abdullah? Punya. Muhammad punya anak perempuan? Punya anak perempuan. Maka kemudian kata hakim, jadikan barang ini sebagai mahar untuk pernikahan anak kalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat kejadian ini. Lihat caranya Allah memberikan kepada kita jalannya, jalurnya. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Jadi yang kita lakuin, doanya kita ditaruh di depan, lalu kemudian ikhtiar ini bukan cara kita untuk mendapatkan, bukan. Tolong ingat-ingat, ikhtiar itu bukan jalan mendapatkan hajatnya kita.
Tapi ikhtiar itu untuk mengundang petunjuknya Allah agar diturunin kepada kita supaya ngedapetin. Jadi pantulan doang. Pantulan aja. Sebagaimana kisahnya Muhammad yang kepengen anaknya menikah, anaknya loh. Lalu kemudian dia berkata, Rabbi, la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, tolong jangan jadiin anak saya jomblo nih. Seterusnya kesian dia ngelihat yang lain menikah. Saya takut nanti dia jatuh dalam zina. Saya khawatir dengan pergaulan. Tapi kalau saya lepas di luar, ya Allah, gimana nih? Ntar ketemu sama kemudian laki-laki yang nggak baik agamanya. Lebih-lebih lagi laki-laki yang beda agama. Lebih lagi kemudian mereka nanti ngelakuin hal-hal yang diharamkan sama Allah. Ya Rob, nggak ngerti caranya. Maka Rabbi la tadharni fardan sudah dikumandangkan. Udah dia ikhtiar. Gimana ikhtiarnya? Dia dagang seperti biasa. Dia ngajar seperti biasa. Look, apa yang dia lakuin? Dia tabung. Nih buat pernikahan kamu. Disiapin semuanya. Terus cowoknya dari mana? Udah minta sama Allah. Sampai datanglah Abdullah beli tanahnya. Ternyata di giliran digali mau dibikin fondasi rumahnya. Loh, kok ada emas? Lu kemudian bilang, Muhammad, saya beli tanahnya doang. Nggak pakai emas. Nih ambil. Kata Muhammad, lah, gue jual tanah sama isi-isinya, gue nggak tahu ada emasnya. Punya lu berarti. Gokil banget nih orang ya. Gokil bener. Untung yang jadi hakim juga orang baik. Lah, kalau saya yang jadi hakimnya, Ahmad Khamsani, ya kita datang ke Ustadz Ahmad Khamsani. Dia yang punya pondok pesantren tadi bilang. Dia yang jadi hakimnya. Ya udah, nih Ustadz, gimana? Ini saya beli tanah, ada emasnya. Lah, saya jual sama isi-isinya. Kalian bingung nih emas dari mana? Ya udah, kalian lanjutin bangun rumah, tanah bikin sertifikatnya, biar emasnya buat gua aja. Gitu kalau saya hakimnya. Repot-repot banget. Ribet amat. Tapi nih orang emang soleh, Bu. Emang nih Bu Widya, emang orang soleh nih. Ini orang soleh nih Mas Faris. Emang gak bisa begini, gak nemu kita. Emang orang soleh hanya pantas buat laki-laki yang soleh. Wanita yang baik emang pantas untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik memang pantas untuk wanita yang baik. Jadi kalau belum dapat, Allah pengen kemudian kita bilang lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. May yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Ikhtiar yang kita lakuin, yang kita pengen haji, pengen umroh, yang kepengen anaknya menikah, yang pengen anaknya kuliah di luar negeri, yang kepengen hajat. Ikhtiar yang kita lakuin, apa yang muncul sekarang? Yang terlihat sama mata kita, apa yang kita bisa lakuin, kerjain. Karena Allah akan ajarin apa-apa yang kita belum bisa kerjain. Kerjain apa yang kita paham, Allah akan ajarkan kepada kita apa yang kita belum paham. Maka kemudian, kata kuncinya adalah, jangan kemudian jadikan bahwa ikhtiar ini, ikhtiar kita, hanya satu-satunya jalan. Only the one. Hanya satu-satunya jalan untuk kemudian sampai kepada hajat kita. No. Kalau ini ada, berarti salah kita. Apa sebabnya? Berarti kita telah menjadikan ikhtiar sebagai berhala yang baru. Jadi Tuhan yang baru. Lewatin, tinggalin, dan tanggalkan. Bukan ini yang kemudian diinginkan. Tetapi gimana? Ikhtiar ini hanya menjadi bagian. Ini adalah sebagai untuk syarat. Sebagai bentuk asbab. Sebagai sebab. Buat apa Ustaz? Buat menurunkan rahmatnya Allah. Buat menurunkan petunjuknya Allah. Dan petunjuknya Allah bisa turun lewat kemudian kejadian, peristiwa. Dikirimkan lagi tentara-tentaranya. Allah kirimkan hamba-hambanya Allah. Dikirimin sampai kepada kita. Itulah yang kemudian terjadi oleh siapa? Oleh pemuda-pemuda Al-Kahfi. Ditutuplah kita dengan kalimat yang kemudian terkait dengan ini. Sambungannya adalah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Ini petunjukkan lagi nih di ayat kemudian 23, di ayat 24. Allah menguatkan inni fa'ilun dzalika ghadan. Kalaupun kita berdoa ikhtiar, jangan kepedean, sob. Jangan kepedean. Jangan kelewatan pedenya. Kalau gua sih pastilah, pasti ini mah gua pasti nih, pasti gua dapat, pasti bakalan gue kerjain, pasti.
Kalau udah menggunakan kalimat pasti, wahada ya'ti minasyaiton. Inilah datangnya dari syaitan. Maka jangan terlalu kepedean. Jangan terlalu berlebihan. Sehingga seolah-olah ini pasti, ini harus. Oke? Ini harus buat saya. Kalau nggak buat saya, pokoknya dia harus jodoh saya. Kalau saya nggak jodoh sama dia, saya nggak mau nikah selain sama dia. Nah ini bawaannya syaitan. Pokoknya saya harus kerja di sini. Kalau saya nggak kerja di sini, saya nggak mau lagi kerja. Pokoknya saya mau kuliah di sini. Kalau saya nggak kerja. Nah, kalimat-kalimat ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi katakan illa ayyasha Allah. Illa ayyasha Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka sesuaikan dengan kehendaknya Allah. Gimana caranya Ustaz? Kita kepengen teman-teman. Kita punya hajat nih, kita punya keinginan. Apa keinginan kita? Kita kepengen kita punya anak, lalu ke kuliah bisa di universitas yang A. Kita ikhtiar. Ternyata nggak nyampe ke A. Sampainya ke yang warna merah, B yang nyampe, A nggak nyampe. Sudah yakinlah sama Allah, illa ayyasha Allah. Kita diminta sama Allah untuk yakin ini adalah takdir yang terbaik. Kalau seandainya dia kuliah di sini, mungkin dia bisa MBA nih, bisa married by accident, bisa hamil duluan, kena pergaulan bebas, mungkin kena narkoba, na'udzubillah, mungkin kena hal-hal yang buruk, makanya Allah pindahin ke B. Berarti apa maksudnya Ustaz? Maka saya ingin sampaikan, kalau ada hajat keinginan kita, yang kemudian oleh Allah dibelokkan artinya nggak dapat hajat kita, maka tujuan dibelokkan ini adalah Allah hanya ingin memberikan yang dua. Pertama, karena ini adalah pilihan yang terbaik. Artinya lebih baik dari apa yang kemudian kita inginkan tersebut. Yang kedua, kenapa Allah belokkan? Karena Allah pengen menghindarkan kita dari malapetaka yang besar, dari musibah yang besar. Tolong ingat-ingat nih surah Al-Kahfi. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Kalau kita punya sesuatu, jangan pernah beranggapan, gua harus ini, gua harus dapetin B, gua harus dapetin C. Kalau nggak sama orang ini, gua nggak kepengen nikah. Kalau gue nggak dapat rumah di sini, mendingan gue nggak usah tinggal sekalian. Kalau gue nggak kerja di sini, mendingan gue nganggur sekalian. Apa yang terjadi? Nganggur lu. Apa yang terjadi? Nggak dapat siapa-siapa. Apa yang terjadi? Nggak punya rumah lu, gembel. Akhirnya apa? Karena kita ngerasa kayaknya kita yang bisa ngatur hidup kita di dunia ini. Gitu. Rasanya kita yang paling pintar ngatur kehidupan kita. Rasanya kita yang paling tahu dengan anak kita. Kalau anak kita nggak keluar negeri, malu kita sebagai keluarga. Apa sebabnya? Dari kakek kita semuanya di luar negeri. Astagfirullah. Malu kalau anak kita nggak ngambil jurusan agama. Kita keluarga besar adalah ustadz dan kiai. Astagfirullah. Malu kalau anak kita nggak ngambil kedokteran. Karena keluarga besar dari kakek nenek kita semuanya adalah dokter. Lalu kemudian kamu menjadi pengajar. Astagfirullah. Astagfirullah. Maka kemudian Allah mengatakan sombong banget. Sombong banget. Jangan kayak gitu dong. Jangan kayak gitu. Makanya surah Al-Kahfi ngajarin. Illa ayyasha Allah. Ikhtiar aja bang. Jalan mah jalan aja bu. Ayo mah apa yang bisa kita usahakan aja brother. Usahain aja sis. Apa bray yang bisa kita kerjain aja. Ikhtiar kita. Naruh anak di sini, daftar di sini, daftar di sana, daftar mana yang keterima, mana yang ditempatkan pekerjaannya, mana yang menjadi takdirnya Allah, yakini pasti itu adalah pilihannya yang terbaik. Apa yang kemudian kita lakukan, apa yang kemudian kita kerjakan, pasti itu adalah jalan untuk menghindari kita daripada musibah yang besar. Nah inilah kemudian yang kita kaji daripada bagian yang kedua surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kemudian ini bisa menjadi satu faedah hikmah yang kita ambil. Saya berharap jangan mengambil analisa dari sepotong-sepotong kejadian sehingga seolah-olah untuk bisa cara nikahin anak saya atau supaya saya bisa nikah, kayaknya gue harus cari orang yang ngejual tanah atau dia ngejual tanah di dalamnya ada emasnya. Bukan itu analisanya. Supaya saya bisa ke Mekah, ke Umroh, saya harus dorong gerobak, lalu kemudian saya jualannya di tengah tol biar ketabrak. Bukan itu juga analisanya. Saya pikir ini yang kemudian dimaksud. Saya kembalikan lagi ke Bu Widya. Terima kasih banyak.
Iya, Masya Allah ya, ternyata hikmahnya, lebih dalam lagi ternyata hari ini. Bahwa ikhtiar itu adalah sebab kita untuk menuju ke petunjuk Allah, bukan semata-mata sebagai, apa namanya, satu-satunya jalan untuk meraih sesuatu, gitu. Ini kalau ada yang mau bertanya, kita buka sesi pertanyaan sekarang. Kalau ada yang mau raise hand mungkin? Kalau ada yang belum mau bertanya, saya dulu deh nanya ke Ustadz nih. Ustadz, kadang kan kita suka ditanya nih, misalnya belum nikah, kapan nikah gitu, belum udah nikah, kapan punya anak gitu. Nah ini tuh ada juga orang yang apa namanya, bilangnya ah ya ya terserah saya gitu kan, ada yang kayak gitu atau ada yang bilang, ya gimana nanti, tapi, banyak juga yang bilang bahwa, harusnya jawaban yang baik itu adalah terserah Allah dan terserah saya misalnya gitu. Atau, terserah dikasihnya Allah maksudnya jadi didahulukan Allahnya baru kemudian misalnya kapan ditanya, "Kapan pergi haji?" Ya terserah Allah tapi saya juga itu. Jadi gimana sih Ustadz, apakah memang ada adabnya seperti itu? Iya. Pertama kita harus sabar ya, nggak boleh baperan. Itu nomor satu. Jadi kalau Betul. ditanya, kenapa kok belum nikah juga? Tanya aja lu sama Allah, ngapain lu tanya gue? Itu baperan ya. Itu ngomel ya. Itu bisa memecah antara satu nusa dan bangsa. Jadi kalau kita ditanya sama sesuatu nih, ditanya oleh seorang mengenai sesuatu yang bukan wilayah kita, maka jawablah sesuai dengan yang di Al-Quran tadi disebutkan. Wala takulanna li syai'in, maka cukup insyaallah ini sedang diikhtiarkan. Gitu jawabannya. Jadi kalau kita sedang ditanya, "Bray, kapan nih kemudian nikah? Ye, umur udah berapa lu?" Kan, maka kita jawab insyaallah soal. Insyaallah sedang diikhtiarkan. Sedang diikhtiarkan. Nih jawabannya. Pas giliran udah nikah, kapan nih punya anak? Sedang diikhtiarkan. Gitu. Karena kan kita memang lagi prosesnya kan. Nah, kita kemudian apa namanya menyampaikan kalimat ini memang pahit ya. Kayak pengen kita colok nih mata orang nih, sama kita pengen sambelin nih mulut nih orang nih. Kenapa? Pedes bener rasanya. Masalahnya dia nanyanya tuh intonasinya tuh nggak kayak nanya Mbak Widya. Nanyanya tuh kayak orang ngajak tawuran. Jadi kalau orang nanya, Masya Allah Mas Ahmad udah soleh begini, udah ketemu belum jodohnya? Nanti tante bantu nih. Itu enak nanyanya, nadanya bagus. Seolah mendukung, jadi support system kita. Masalahnya nanyanya, intonasinya ngeselin. Bro, Aman, umur udah 42. Masih nggak nikah-nikah juga. Hah? Apa nikahnya? Allah. Nih orang-orang model kayak gini nih. Yang butuh kemudian training tertentu nih. Orang-orang kayak gini nih yang kemudian kalau kita masak sambal udah dicobain ke mulut-mulut yang model kayak gini nih. Tapi kita nggak boleh ngomel. Kita nggak boleh marah. Apa sebabnya? Semua yang komentar kepada kita itu tanda dia peduli sama kita. Karena dia mikirin hidup kita loh. Luar biasa kan? 2 tahun yang lalu udah gue tanyain, lu belum nikah. Tahun ini gue tanyain masih ikhtiar. Ah, berarti dia peduli. Gak nyangka lu ternyata lu apa namanya kepo banget sama hidup gue. Alhamdulillah alhamdulillah. Berarti dia peduli. Bayangin aja dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang dia masih mikirin kita. Mulai dari kita belum nikah, kapan nikah? Udah nikah, kapan punya anak? Udah punya anak, kapan nambah adik? Udah punya nih, kapan punya cucu? Oh, berarti nih orang peduli sama kita. Berarti lu satu-satunya netizen yang sangat peduli sama gue. Gue harus kasih respect yang sebesar-besarnya. Kenapa? Bayangin aja. Belum nikah, gue masih ingat. Waktu gue belum nikah, lu nanyain kapan nikah. Giliran gue udah nikah, lu nanyain kapan punya anak. Giliran gue udah punya anak, kapan punya adik ini buat si kakak. Gini, gokil banget. Walaupun pertanyaannya ngeselin. Dan nikah. Keren dan nikah. Tapi belum punya anak. Gimana sih? Bisa nggak sih bikinnya? Kan ngeselin banget ya. Dia pikir emang ada tutorialnya, terus lu ngerti gimana tutorialnya gitu. Hah? Lu mau praktekin depan gue gimana tutorialnya? Ya kan nggak bisa. Ini mau otodidak kan. Ngerti sendiri gitu loh. Dan bukan kuasa kita kan. Ngeselin banget ya. Kayak seolah-olah dia pengen bilang, udah nikah mandul lu ya. Nggak ngerti lu caranya. Goyangnya dong yang benar. Ya Allah ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Maka jawaban yang paling indah ditanya, kapan nikah? Kapan punya anak?
Kapan beli rumah? Kapan pisah dari mertua? Kapan ke Mekahnya? Ada juga yang ledekan-ledekan syar'i. Waduh, kerudungnya udah syar'i, Masya Allah. Pakai Masya Allah. Udah ke Mekah belum? Oh, belum ke Mekah. Masya Allah. Ke Mekah ya? Kayak orang bener gitu. Ya pengen gue tabok aja gitu kan. Jadi ini ledekan-ledekan syar'i. Masya Allah. Ledekan syar'i. Oh, belum ke Mekah. Oh, masih sibuk ya? Masih ngurusin dunia ya? Masih hubud dunia? Iya. Astagfirullahaladzim. La ilaha Masya Allah. illallah. Nah, maka jawablah kita menjiwai sekali. Maka kemudian kita mengatakan sama dia, insya Allah sedang diikhtiarkan. Kok bisa kayak gitu? Ya habis pergaulan kita sama emak-emak, sama ibu-ibu pengajian, udah pada pakai kerudung, udah cakep-cakep. Lalu kemudian ditanyain suka kayak begitu. Hal-hal yang suka aneh. Asal ada satu yang umroh aja. Nyaut dia bilang, oh, selamatan umroh ya? Wah, alhamdulillah. Kalau Bu Haji Sudarsi udah pergi umroh? Belum? Oh, belum. Kalau saya udah 3 kali umroh. Nih ya, yang pertama. Terus yang kedua, dia cerita. Dia nggak mau kalah sama yang selamatan. Dia tetap mau jadi ratunya di situ gitu. Ini orang-orang kayak begini, Sob. Kalau belum meninggal, jangan dikubur. Bener? Bener. Orang-orang model kayak gini, kalau belum meninggal, jangan dikubur. Nggak bisa. Nah, Iya jadi tuh, jawaban. Ustaz. Jadi jawaban paling indah, Subhanallah. Bunda, maka jawab dengan kalimat insya Allah sedang diikhtiarkan. Habis itu pergilah sejauh-jauhnya supaya nggak ada pertanyaan selanjutnya. Karena repot tuh Oke. ntar. Nah, kira-kira begitu. Biar gak tambah baper ya. Biar nggak tambah. Baik, ini ada pertanyaan juga Ustadz. Ustadz izin nanya, gimana caranya kasih pengertian ke anak-anak ya tentang ikhtiar yang ternyata hasil akhirnya nggak sesuai dengan keinginan mereka? Kasih pengertiannya gimana nih Ustadz? Wasbir ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kalau kemudian kita mendidik anak, tolong ingat 2 hal ya. Yang pertama, anak itu punya kemampuan audio, berarti mendengar. Kedua, punya kemampuan visual, yaitu melihat. Dari 2 hal ini, mereka akan menyimpan file dari sini. Mereka ini akan menyimpan file, save nih. Walaupun belum bisa dipasang, belum bisa diimplementasikan. Ini dia akan menyimpan file-file ini, teman-teman. Kalau kita sama anak, misalnya saya contoh. Si anak kepengen banget sepeda. Nih goalnya dia adalah pengen punya sepeda. Kita bilang, kita jangan langsung kasih sepeda dong. Oke, Bunda. Oke, yuk gimana? Yuk sama-sama kita doa bareng, minta sepeda. Habis itu kemudian kita ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Suruh anak itu nabung. Nih kamu nabung dari uang, kemudian ya kamu ya nabung. Kita lihat. Nanti kalau dia nabung, kalau dia sudah konsisten, jadi ukurannya ketika dia nabung, ukurannya, standarnya, bukan uangnya yang sampai. Bukan uangnya yang kemudian udah sampai limitnya, bukan uangnya sampai, bukan. Tapi ukurannya adalah dia konsisten. Misalnya, contoh, dia sudah konsisten selama 2 pekan. Dia ngumpulin setiap harinya 2.000. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kita udah konsisten, atau 1 bulan dia udah konsisten 10.000 misalnya. Nah, ketika dia udah konsisten, kita sebagai orang tua baru beliin 2 pekan, tiba-tiba kita surprise. Surprise gimana? Bunda mau makan bubur nih yuk. Habis makan bubur pulang, ada tukang sepeda tuh. Terus ditanya, kamu kira-kira kalau beli sepedanya beli apa? Aku beli ini. Terus uang tabungan udah berapa? Udah 2.000. Sini uang tabungannya Bunda ambil. Nih ada rezeki yang Allah kasih. Kata Allah kamu udah konsisten. Belum, beliin sudah. Jadi hadiah ini bentuk sebagai dari hadiah istiqomahnya dia. Maka dia akan menyimpan file itu. Oh, berarti gue kalau pengen sesuatu, gue harus doa. Dan kalau kemudian kita punya sesuatu, meskipun belum sampai sama orang tua dipenuhin. Sama orang tua aja dipenuhin, gimana lagi sama Allah. Gitu cara kita ngasih tahu. Jangan kasih tahu semuanya langsung instan. Bunda jalan-jalan dong ke taman safari. Ayo kita berangkat siap-siap. Ya, masa kayak begitu? Enggak dong, kita kasih tahu dulu, ikhtiar dulu. Kita minta sesuatu apa? Bunda aku pengen laptop dong, Bunda aku pengen ini. Ayo bismillah minta dulu sama Allah. Habis itu kemudian kita nabung. Yuk nabung yuk, nabung. Dia bilang, nih ya, dari uang jajan kamu tabung. Nanti kita lihat, yuk kapan ya? Insya Allah, ayo deh, yakin sama Allah. Bener nih Bunda, iya coba yuk, ayo coba. Dipakai seminggu udah yakin, 2 minggu, beliin laptopnya.
Karena buat kita yang paling penting bukan nanti. Kalau dia sudah punya ini, maka barang yang dia punya, barang yang dimiliki, dia akan merasa ini sesuatu yang sangat penting buat dia. Sehingga kita mengenal ada istilahnya adalah awet. Dia jaga benar-benar, dia pegang nih sepeda, kalau kotor dia elap, ya kan? Kalau kemudian ini kemudian dia bersihin, asal rusak sedikit, kemudian dia udah bilang, Bunda benerin ininya yuk kita gini. Dia datang ke tukang tambal bannya di sini. Kenapa sebabnya? Karena dia ngerasain prosesnya. Sehingga ada istilah dalam bahasa Arab, kemudian kita sebutkan, mala yatimmu bil a'mali la yatimmu bil ujrah. Siapa yang nggak pernah ngerasain prosesnya, mereka nggak akan merasakan nikmatnya hasil. Siapa yang nggak pernah nikmatin prosesnya, dia nggak akan ngerasain gimana kemudian barang ini sesuatu yang istimewa. Minta sepeda dong, langsung dibeliin. Ya udah kau pilih yang mana, mau BMX apa Federal apa Polygon. Udah Polygon langsung beli lah, ikhtiarnya mana? Prosesnya mana? Akhirnya ini barang sesuatu yang terlalu remeh. Tapi kalau dia proses, dia akan menganggap barang ini istimewa. Dia jaga, laptopnya dia shutdown pelan-pelan, dia buka lagi, dia bersihin, dia mainnya lembut, lalu kemudian dia jaga, ditaruhnya nggak sembarangan. Tapi kalau ngasal, dia nggak ngerasa memiliki itu. Akhirnya ditaruh di meja, jatuh, ditaruh di kursi, apalah. Nah ini yang kemudian, itu caranya ya. Audionya dia sama visualnya dia penting banget buat ngerekam kejadian-kejadian itu. Yang kedua, biarkan dia mengenal proses. Dengan kemudian dia minta sama Allah, setiap ada sholat, minta. Lalu kemudian yang kedua, biarkan dia mengikuti prosesnya. Walaupun prosesnya sederhana. Cuma nabung, cuma kamu bantuin papa ya. Pokoknya kamu bantuin papa selama sepekan. Insya Allah nih papa ada pesanan nih. Nanti kalau sepekan dapat, nanti kamu bisa beli sepeda. Bener ya? Pokoknya aku bantuin papa nih 7 hari ada pesanan catering ya. Iya bantuin. Walaupun dia cuma ngepak-ngepakin, ya cuma apa itu namanya, mindahin buah ke sana, nggak apa-apa. Tapi dia kenal dengan prosesnya. Sehingga anak ini besar, tidak menjadi anak-anak yang manja. Nggak jadi anak-anak yang kemudian terima jadi. Ya apa ya? Kasihan dia di dunia kerjanya dong. Semua udah tinggal enak. Apa-apa tinggal enak. Giliran dia masuk ke dunia kerja, dia bingung. Diomelin sama bos, punya partner yang nggak becus, lo kemudian dikejar-kejar deadline, apa yang terjadi? Resign. Pindah lagi ke kantor yang lain. Begitu lagi, resign lagi. Begitu lagi, resign lagi. Salahnya di mana? Jangan-jangan kita punya andil dalam mendidik dia, terlalu mengedepankan hasil, sehingga lupa sama proses. Kira-kira begitu. Jadi harus diajarkan juga proses dan istiqomahnya juga dilatih gitu ya Ustadz ya. Betul. Ya, Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, kalau ada seseorang yang menyemangati timnya dengan berkata, kita pasti bisa mencapai apapun target yang diberikan. Apakah ini dibenarkan, Ustadz? Kalau ini sebagai penyemangat, kita boleh. Makna pasti yang dimaksud di sana, andai bisa kemudian diganti dengan insya Allah lebih cakep. Ya. Kalau kita bisa mengubah narasinya, kalau kita bisa mengubah narasi dengan pasti, diubah dengan insya Allah, ini akan bisa kemudian menjadi lebih baik. Tapi tim saya banyak yang non-muslim, Ustaz. Oke, nggak apa-apa kita gunakan pasti. Tapi yang pasti kita maksud adalah pasti insya Allah. Bukan pasti menurut kita. Oke? Ya karena kita harus seperti ini, betul. Ini berlaku di dalam kemudian dunia kerja. Nggak mungkin kalau di dunia kerja nggak ada spirit semangat begini. Oke, teman-teman semuanya, oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini target kita 2022, santai aja lah, nggak usah terlalu ngoyo banget. Semua udah ada takdir Allah. Jadi ya kerja-kerja biasa lah, mau online-online, mau offline-offline. Ya, selau aja selau. Yang nggak gitu dong, nggak gitu. Masa orang marketing kayak gitu, dia bilang. Enggak, oke? Bapak-bapak, ibu sekalian, tim kita semuanya nih ya, bismillah kita ada kedatangan beberapa teman yang bisa ngebantu kita. Target kita sekarang perusahaan kita harus sampai 2 triliun. Oke ya, bisa apa enggak? Insya Allah bisa. Mungkin kalau itu muslim enak ngomongnya kayak gitu. Insya Allah kita bisa, kudu yakin. Kalau nggak bisa pakai insya Allah, yuk kita usahakan bisa. Oke ya, bismillah ya, kita pasti bisa. Pasti bisa. Pasti yang dimaksud adalah dalam hati kita adalah insya Allah. Bukan pasti dalam ketentuan serakah.
atau tamak? Boleh. Kenapa? Ini pekerjaan. Dunia pekerjaan. Untuk menyemangati harus kayak gitu. Ya, kalau disemangati dengan cara yang slow, disemangati dengan cara yang kurang pas, nah ini namanya nggak adil. Karena adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke, guys? Oke, alhamdulillah kita sudah masuk bulan Februari. Target kita di bulan Februari ini akan lebih besar daripada di bulan Januari. Tapi khusus bulan ini, yaudah kita insya Allah akan sampai. Tapi ya pelan-pelan lah ya. Selalu jangan terlalu ngoyo banget karena saya habis ngaji dengan Ustadz Ahmad Tafsir Al-Kahfi. Jangan mengatakan pasti, jangan mengatakan harus. Semuanya udah Allah atur. Ya, yang bisa kalian kerjain lah. Kalau emang lagi capek banget, istirahat. Kalau emang ya nggak bisa begitu. Gak bisa, kudu tegas. Kudu apa? Kudu disiplin. Oke ya, kita bulan kemarin udah nutup nih target. Bulan ini kita harus tutup target ya. Beberapa hal yang harus dievaluasi. Coba Anton, besok jangan sering kemudian. Coba Ami, jangan sering. Ini lebih ini lagi. Kamu datang lagi ke vendor, kamu ini lagi. Kayak gitu. Berasa CEO banget gue ya. Kayak ngerti banget gue, kayak berasa udah Masya Allah. canggih banget saya. Nah, jadi emang kayak gitu. Jadi memang seperti itu modelnya. Jadi kalau dalam dunia pekerjaan, kalau kemudian kita membutuhkan narasi yang demikian, yang penting kita punya hati, nggak maksud itu. Tapi itu diharuskan. Jadi jangan terjebak sama kalimat narasinya. Yang paling penting hatinya kita. Jangan sampai kemudian kita pasti harus sampai target ini. 2 triliun loh Pak, gila nih bos kita nih Pak. Nggak apa-apa, kita manajer misalnya. Yang ownernya, CEO-nya pengennya 2 triliun gitu. Dia bilang, wah ini gimana nih? Udah ngapain repot-repot. Pusing banget. Yang CEO-nya aja nggak repot, yang ownernya aja nggak repot. Dia juga memberikan itu kalimat 2 triliun buat penyemangat aja. Terus gimana ya Ustaz? Ya udah, kalau seandainya sampai itu sampai atas izin Allah. Kalau memang nggak sampai, karena Allah pengen punya yang terbaik. Jadi kita udah tahu kan? Jadi udah pakai illa ayyasha Allah. Kalau nggak nyampe target, Ustaz, saya dipecat. Yang menjadikanmu dipecat bukan karena sampai atau nggak sampai target. Tapi ini ada kena ketentuan Allah. Jadi kalau udah waktunya dipecat, ya udah dipecat. Berarti Allah pengen kemudian memberikan yang terbaik. Tapi ntar JHT-nya turunnya usia 56 tahun, Pak Ustaz. Ya udah itu urusan dia. Terserah dia. Terserah Ibu Menteri mau model bagaimana, kayak masing-masing dihisap di hadapan Allah. Udah kita ini udah punya aturannya. Kita mau gimana sih? Terserah. Sekarang mau perbanyak STNK, kudu pakai BPJS misalnya. Andai jadi diketok, terserah. Mau gimana kayak terserah. Yang penting kita mah ngejalaninya santai aja, Sob. Santai aja, kenapa? Kita punya takdirnya Allah. Jadi kita kalau ngambil surat Al-Kahfi ini asoy banget hidupnya. Lu selalu bener. Kenapa? Target 2 triliun. Udah bismillah. Emang kalau targetnya 1 triliun besok kita kerja ngapain? Tetap aja buka laptop kan? Tetap aja ketak-ketik begitu kan? Andai targetnya 10 triliun, pekerjaannya begitu juga. Lu nggak bakalan jungkir balik, bro. 2 triliun, sob. Kita kudu jungkir balik ini. Nggak bakalan. Begitu-begitu juga ikhtiarnya kan? Segitu-gitu aja. Cuma yang membedakan adalah keyakinan. Karena yakin, kuat, passion, apalah istilahnya. Sehingga mereka bergerak. Begitulah juga kita dengan Allah. Terus gimana Ustaz? Kalau kayaknya santai-santai aja sih, Riz. Yang lain pada heboh, takut di PHK. Ih, ngapain gue takut? Gue punya Allah, Sob. Gue kerja karena Allah. Gue kan andai kata kemudian berhenti juga karena Allah berkehendak. Gue mah bukan hambanya CEO-nya. CEO itu partner gue dalam kerja. Dia mah jalan gitu. Jadi kalau memang gue harus dipecat, gak apa-apa. Berarti Allah sudah siapkan tempat yang lebih baik. Asik, gak bakalan stroke kita. Gak bakalan diabetes kita. Darah tinggi kita gak bakalan. Karena kalau kita ngikutin terus, pulang ke rumah pusing. Kenapa sih Pak? Oh pekerjaan kayak gini. Akhirnya anak diomelin, Pak ayo main. Gak tahu apa lagi capek. Kamu tuh gak pernah ngerasain sih nyari duit. Makanya kamu cari duit. Anak umur 4 tahun suruh nyari duit. Tiba-tiba dia mikir, Bapak gue kesurupan apa nih? Tiba-tiba gue suruh nyari duit. Tiba-tiba besok anaknya datang pulang bawa laptop gimana gitu. Nah, ini yang kemudian dimaksud. Kira-kira seperti itu ya. Ya, baik. Jadi jangan terjebak sama narasi ya. Yang penting keyakinan hati kita bahwa tetap aja gimana-gimana juga Allah yang akan menentukan. Baiklah, selanjutnya mau tanya Ustadz, kalau anak soleh apakah juga termasuk rezeki yang hanya wajib kita ikhtiarkan saja semaksimalnya dan dipasrahkan hasilnya kepada Allah?
Jika sudah berikhtiar, tapi anak kita tidak menjadi seperti apa yang kita harapkan, bagaimana Ustadz? Apakah berarti orang tuanya gagal dan harus mempertanggungjawabkan hal tersebut kelak di akhirat? Anak bukan punya kita. Anak ini titipan sama Allah, kan? Kita punya titipan. Jadi apa yang kemudian ini orang tua kepada anak, yang perlu kemudian kita tahu ini adalah titipan. Gimana sih ilmu titipan tuh gimana? Titipan itu ya kayak tukang parkir. Ya dia apa yang dijagain lah. Dijagain. Terus ngapain? Dirawat. Nah, maka kita sebagai orang tua yang kita perlu lakukan adalah memaksimalkannya. Gimana bisa memaksimalkan? Kita tahu ilmunya dong. Kita tahu ilmunya. Gimana ilmunya? Oh, mulai memberikan kemudian pendidikan agama dari sejak dini. Kita udah tahu nih anak 0 sampai 7 tahun mau diapain. Ya kan? Anak 0 sampai 7 tahun tuh kita udah ngerti. Kita doain terus. Nanti kalau udah mereka usianya 7 tahun sampai 10 tahun, kita udah mulai paham nih. Mulai kemudian sholatnya, mulai kemudian Qur'annya. Kalau udah 10 tahun plus, masih kemudian kita nih ngelihat sholatnya, maka ini kudu kita tegasin. Tegaskan. Terus kita belajar tentang ilmu ini. Sudah kita didik, kita sudah arahkan. Maaf ya teman-teman. Ternyata kemudian anak ini besar, tetap juga nih. Astagfirullah, di luar kena narkoba. Masya Allah, naudzubillah, ternyata kena kasus. Dan kita orang tua sudah memaksimalkan, maka ini bariun mimma taf'alun. Maka kita sudah aman dari tanggung jawab ini. Pertanyaannya Ustadz, lalu batasnya aman mana Ustadz? Batasnya kita dibilang aman. Batasnya kemudian kita ngedidik anak tuh sampai mana Ustadz? Sampai Allah pisahkan ruh dengan jasad kita. Ruh dengan jasad. Terus dengan jasad. Maka nggak boleh ada yang kemudian menggunakan kalimat terserah. Ini kalimat putus asa nih. Kita dihisap sama Allah. Terserah kamu ya. Kamu mau agama Islam kayak nggak agama Islam terserah. Pokoknya papa udah ngingetin. Ya nggak bisa. Pilihannya kamu cuma bisa agama Islam. Yang lain nggak ada. Saya mau izin Pak, mau nikah. Nggak ada izin-izin. Izin ini nggak diberikan. Izinnya ditolak. Ya udah kalau itu kabur. Ayah sudah ngingetin berulang-ulang. Kalau kemudian terus, usaha terus. Nah, jadi kalau sudah kemudian kalimat ini sudah kita pegang, maka nggak ada lagi kalimat terserah. Nggak ada terserah. Kamu mau sholat kayak nggak sholat terserah. Nggak bisa, kamu udah 11 tahun nggak sholat. Siram, ciprakan. Udah 12 tahun masih juga kemudian kamu nggak bisa baca Quran. Loh, kamu ngapain aja nak? Nggak bisa. Sekarang jam kemudian main gadget, main games, nggak bisa. Sekarang yang biasa ngaji dua hari dalam sepekan diganti. Habis kita mau gimana? Gimana para bunda kepengen bisa anaknya ngaji, sementara ngajinya cuma seminggu 2 kali. Coba pikir-pikir lagi. Gimana cara ngaji seminggu 2 kali bisa? Saya ngajarin anak-anak nih di pesantren. Mereka ngajinya sehari berulang-ulang, nginep. Itu pun nggak bisa. Masih butuh waktu. Ada yang bisa baca Quran setahun, ada yang bisa baca Quran 2 tahun. Lah ini sepekan 2 kali. Gimana caranya? Habis ngaji besok udah ketemu sama gadget lagi, besok ketemu Netflix, besok udah ketemu YouTube, ketemu lagi hari Senin sampai Jumat. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, itu udah ketemu games, udah ketemu apa segala macam. Udah lupa mana alif, mana ba, mana ta, mana jim, udah lupa semuanya. Ketemu lagi Jumat, diingetin lagi, ganti huruf, udah lupa lagi. Kapan bisa? Sampai saya kemudian sampaikan, kita-kita yang kemudian diberikan oleh Allah ujian terhadap anak, maka kemudian maksimalkan doanya, maksimalin ikhtiar. Maka saya ingin sampaikan kepada para ayah bunda, soleh itu yang paling terpenting adalah pada soleh. Soleh ini adalah soleh terhadap diri sendiri. Oke, maka diri sendiri ini adalah hablum minallahnya, berarti sholatnya sama Qur'annya. Nah, yang kedua, soleh itu adalah soleh terhadap orang lain. Berarti terhadap orang lain ini terkait dengan akhlak dan adabnya. Akhlak dan adab. Ini yang kita ajarin sama anak. Maka mohon izin, datangi guru yang bisa mengajarkan 2 hal ini. Ustadz, saya titip anak saya Ustadz ya, untuk diajarkan bagaimana akhlak dan adabnya. Makanya dibikin perlu ngaji, perlu liko.
ketemu sama gurunya, duduk berjam-jam. Ya kalau cuma sejam kurang, supaya diajarin gimana caranya wudhu. Biar dia ngobrol sama gurunya juga yang baik. Gimana dia ngeliat, iya guru ini akhlaknya baik ya, guru ini lucu tapi dia semangat. Gimana kalau sholat di awal waktu terus. Nah gitu. Makanya kalau kita punya sekolah yang punya guru seperti ini, wah aman kita, aman, seneng kita. Seneng kita. Kalau kita punya naruh anak yang gurunya bisa kayak gitu, ngajarin gimana, kemudian kita lihat hasilnya kan. Wah, anak kita setelah di rumah bagus nih sholatnya. Wah, terima kasih kita. Syukur. Kita sampaikan ke orang tua, ke guru-guru saya, Bapak Ibu sekalian. Kepengen saya punya anak, bisa dua hal. Bawa nih proposal ini. Bu, saya mau sekolahin anak saya di sini, bisa nggak bantu saya ngejadiin anak saya anak soleh yang bisa sholat, bisa Qur'annya. Karena usia 7 tahun, anak saya udah masuk SD. Berarti ini udah SDIT atau SDI atau kemudian SD negeri atau madrasah ibtidaiyah. Saya udah punya kewajiban menyuruh anak saya sholat. Apakah Bapak Ibu bisa bantu? Bisa. Oke, berapa bayarannya? Kita bayar. Siap. Yang kedua, Qur'annya. Yang ketiga, akhlaknya. Tolong ajarin Bapak Ibu sekalian. Titip anak-anak kita begitu. Tapi kadang-kadang kan di sekolah nggak bisa ya. Apa sebab? Karena Qur'annya nggak banyak. Qur'annya nggak banyak. Teman-teman coba lihat dah. Coba bantu. Anak-anak kita yang bisa pinter berolahraga karena pelajaran olahraga apa ekskul? Coba Bu. Ekskul. Karena ekskul. Kita anak-anak kita pinter sepatu roda bukan karena diajarin sama guru olahraganya. Bener. Saya maaf ya, saya harus bilang. Maaf Bunda, maaf banget. Anak kita bisa baca Quran bukan karena guru agamanya. Beneran. Karena anak kita bisa baca Quran bukan dari sekolah itu loh. Tapi anak kita bisa baca Quran karena kita nambah jamnya, ada guru privatnya, lama-lama dia bisa baca. Atau dia bisa dari guru-guru TPA di rumahnya. Kok bisa kayak gitu, Ustaz? Kita nggak boleh nyarain guru agama, Bu. Apa sebabnya? Dia punya silabus sama kurikulum. Ribet banget. Ribet. Coba bayangin, kudu ngajarin fikih, ngajarin sejarah. Terus kemudian anak juga harus bisa baca Quran. Gimana caranya? Caranya gimana? Susah. Oleh karena itu, kita yang peduli sebagai orang tua. Datangkan ustadz, ustadzah, ajari. Jadi tanyain sama beliau. Gimana nih? Kalau 2 pekan cukup nggak? Kalau 2 minggu kurang Bunda. Kayaknya harus dibikin 4 kali pertemuan. Siapa 4 kali pertemuan? Kira-kira gimana nih bisyarahnya nih dia bilang. Yang bagus kasihnya. Kalau ngasih ke guru piano berapa? Les guru piano. Sekali datang ke les piano berapa? Kalau les piano 250 Pak Ustadz sekali datang. Giliran ke guru ngaji 50.000. Lu bagaimana sih ini urusannya gimana ini gimana urusannya? Anak kita ekskul kuda sekali datang 150.000. Giliran ke guru ngaji ya Allah 20.000 guru kita. Nah ini yang kemudian kita ambil. Gitu ya. Jadi jangan pakai terserah. Yuk didik anak kita soleh diri sendiri, soleh terhadap orang lain. Sisanya hasilnya Ustadz serahkan kepada Allah. Nabi Nuh juga punya anak kan? Namanya Kan'an. Maka itu ketentuannya Allah. Kita juga kenal kan bagaimana kemudian istrinya Nabi Nuh juga nggak ikut sama Nabi Nuh. Nah ini ketentuan Allah. Istrinya Nabi Lut juga kemudian berkhianat dengan Nabi Lut. Nah pada akhirnya hasilnya milik Allah. Kita memaksimalkan. Saya pikir seperti itu. Ya, baik. Insya Allah. Mudah-mudahan cukup jelas ya jawabannya. Kemudian ini ada yang mau raise hand kah? Kakak, Mas, semuanya? Kalau belum ada, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya, kalau nanti takutnya salah niat gimana Ustadz? Jadi kayak anak itu berpikir aku melakukan ini biar dapat ini. Ini masih bersambung ke pertanyaan sebelumnya Ustadz yang bagaimana caranya supaya anak mengetahui bahwa ikhtiar itu adalah bukan segalanya. Teman-teman semuanya, ikan muncul. Ini masalah teori ya. Teori itu misalkan begini. Untuk anak-anak, ada teori yang mengatakan jangan berikan hadiah. Karena kalau dijadikan hadiah, nanti tujuannya dia nggak lillahi ta'ala. Dia nggak mengenal istilah ikhlas. Sebentar ya, saya rapin dulu ya. Ini maksudnya kalimat ini tuh apa? Berarti kalau ada anak usia 5-7 tahun, diajarkan ikhlas tuh versi ikhlas orang dewasa.
Nggak apa-apa serba lillahi ta'ala. Jadi yang dimaknai ikhlas itu adalah lillahi ta'ala. Jadi kalau kemudian ada anak kita, lo kemudian baru sekolah, kemudian sekolah SD, lo kemudian dia minta sepeda, maka bilang, ibadah nak. Bunda, kalau aku ranking 1, aku boleh minta sepeda nggak? Kalau aku udah selesai ujian, terus aku naik kelas, aku boleh nggak minta beli sepeda? Astagfirullah, nah. Sekolah karena Allah, bukan sepeda, gitu maksudnya ya. Maksudnya ikhlas tuh gitu, teman-teman semuanya, para ayah dan bunda. Maka kemudian makna ikhlas itu bukan berarti rusak karena hadiah. Ikhlas bukan berarti kemudian rusak karena pemberian hadiah. Rusak karena pemberian hadiah. Pertanyaannya, apakah Rasulullah tidak memberikan hadiah sama cucunya Hasan dan Husain? Loh, berulang-ulang Rasulullah. Yuk, siapa yang bisa kemudian lomba lari di antara kalian yang paling cepat dikasih kurma sama Nabi. Dikasih kurma. Pernah kemudian di antara keduanya suruh gulat antara Hasan dan Husain. Dikasih roti sama Nabi. Nabi nggak ngerti cara ikhlas. Nggak paham Nabi tentang ikhlas. Jangan-jangan nanti lomba lari kan bukan. Ini adalah reward. Reward itu sebagai bentuk apa sih? Sebagai bentuk penghargaan sama mereka. Ini tujuannya bukan masuk wilayah ikhlas atau enggak ikhlas, Bu Widya. Ini wilayah menyenangkan anak, membesarkan hatinya, menguatkan semangatnya gitu. Lalu kemudian dia lomba, setelah lomba kemudian dia nggak juara, kita ajak makan-makan. Ini sebagai bentuk karena kakak sudah berani tampil. Kakak sudah berani, ini sudah apa namanya juara Kak, dia bilang. Kita ajak makan. Andai dia menang, tetap kita ajak makan. Apa sebabnya? Karena ini bentuk penghargaan kepada mereka. Boleh, maka saya katakan memberikan reward, hadiah, kemudian kepada si anak diajak jalan-jalan, diajak makan di restoran yang dia senangi sebagai bentuk penguatan, penghargaan dan meninggikan dia punya kepercayaan dirinya. Oh, alhamdulillah ya gue dihargain, alhamdulillah. Oh iya benar kan? Coba deh kita lihat betapa senangnya anak itu kalau kemudian dia lomba terus kemudian dia menang, tapi betapa sedihnya kalau dia kalah. Makanya saya agak gimana gitu kalau ada lomba. Saya tuh Widya kalau bikin lomba semuanya menang, nggak pakai saya juara 1. Selalu ada juara terfavorit, juara terlucu, juara terberani. Itu mah bikin-bikinan saya aja. Apa sebab? Biar semuanya naik panggung. Kalau enggak nangis anak orang. Nangis anak orang. Cuman modalnya kudu gede buati. Kudu gede. Kudu nyari piala yang murah-murah. Bener. Saya mah bener. Kenapa? Karena pendidikan kita bukan kompetisi, tapi kolaborasi. Tapi kalau nggak dibikin gitu kan, anak-anak jadi nggak tampil, nggak ada penyemangatnya. Ayo bikin. Tapi jangan sampai, saya tuh selalu sedih ya untungnya aja di sekolah anak saya pun juga begitu. Cuman saya usul, ya namanya bukan sekolah saya, dia terserah mereka lah. Jadi kalau lomba, saya bilang, Bu, kalau lomba, Bu yang menangin semuanya lah. Mau bikin juara 1 boleh, bikin juara 1, 2, 3. Harapan 1, 2, 3, sampai harapan 17 bikin, Bu. Biar semuanya dapat. Saya bilang, kenapa? Coba ya bayangin gimana perasaan anak dan orang tua. Yang pas datang ke sekolah, ngelihat anak lain bawa piala, terus kemudian orang tuanya ngelihat, kamu nggak dapat piala, nak? Itu sih mulut bilang begini, mulut nih bilang begini, nggak apa-apa, anak soleh, pinter, nggak udah maju, udah bagus. Padahal dalam hati geblek banget anak gue ya, nggak dapet piala nak. 5 tahun lu sekolah di SD kagak pernah bawa piala, bikin malu emak lu nak, bikin malu emak, Dia bilang, itu dalam hati kita kan, tapi kita nggak sempet ngomong kayak gitu. Kita bilang cep bagus. Tapi kan kita harus mikirin psikologisnya ya. Psikologis anak gitu loh. Kalau dia kemudian ngelihat anak lain kemudian naik atas panggung, dia nggak naik, dia kan mikir, ya Allah, gue ternyata nggak bagus ya. Gimana kalau percaya dia ngedon? Gurunya mah tinggal bilang, nggak apa-apa ya nak, nggak usah sedih, masih ada kesempatan tahun depan. Pret, lu enak. Habis ini pulang, habis itu kemudian di rumah. Lah kita yang orang tua ngurusin. Wah, aku nggak juara, aku nggak ini. Aduh, repot dah. Maka saran saya, kalau ada guru di sini, guru TPA, guru ngaji, guru di sekolah, bikin gitu loh. Lomba adzan, juara terfavorit, juara terkece, juara terheboh, juara terhebat, juara terberani, juara terlucu, juara terbelum diketahui. Bikin aja gitu loh. Jadi belum diketahui dia ini apa kemampuannya. Yang penting dia dapat hadiah. Nah, kira-kira seperti itu. Lagi-lagi yang penting apresiasi terhadap prosesnya gitu ya Ustadz ya. Betul.
Baik, itu sepertinya pertanyaan terakhir, tapi ada juga nih yang bertanya, Ustadz nih, mau tahu nih Ustadz, Ustadz, pondok pesantrennya di mana Ustadz? Oh, saya ada di Jakarta Selatan, dekat Gandaria City. Oh, dari Siti. Nanti mungkin kalau ada yang mau berminat, mungkin menitipkan anaknya di sana ya. Oh, Mungkin nggak bisa usah Bun, nanti. karena Oh, merepotkan sekali. Masya Allah. Canda ya. Ya baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sebelum kita tutup majelis ini, eh, mohon dipimpin untuk doanya Ustadz untuk kita semua yang hadir di sini dan juga untuk semua umat muslim di dunia yang sedang mungkin dengan masalahnya masing-masing ya, saudara-saudara kita di India, di Syam, di Palestina, di Syria. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama mendoakan. Tafadhol Ustaz. Sama-sama kita beristighfar pada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita baca dua kalimat tasbih subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kita angkat tangan kita mohon pada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kumpul kami di sore hari ini adalah perkumpulan yang kau berikan barakah. Jadikan kumpul kami adalah perkumpulan yang kau berikan rahmat. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan biarkan kami berkumpul kecuali dosa-dosa kami kau sudah berikan ampunan. Kesulitan-kesulitan kami kau ganti dengan kemudahan. Di antara kami ya Allah yang dalam keadaan sakit, mungkin sedang dalam keadaan isolasi mandiri, mungkin masih dirawat di rumah sakit. Ya Rabb, berikan kesehatan kepada mereka, berikan keafiatan kepada mereka, berikan kesabaran dari setiap apa yang kemudian dirasakan menjadi jalan terleburnya dosa-dosa mereka dan diangkatnya derajat mereka ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang lurus, dan berikan kekuatan agar kami bisa istiqomah di jalan tersebut. Allahumma innana na'malu ma na'lam fa'allimna ma lam na'lam. Ya Rabb, kami hanya mampu mengerjakan apa yang kami faham, maka ajarkan kepada kami apa-apa yang kami belum paham. Ya Allah, kami hanya mampu melakukan apa yang kami tahu, maka ajarkan kepada kami apa-apa yang kemudian kami belum tahu. Ya Allah, kami hanya mampu mengerjakan apa-apa yang kami mengerti, maka ajarkan ya Rabb apa-apa yang kami belum mengerti. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud. Ya Allah, Kau Maha Kaya, Maha mencukupkan, cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram, cukupkan kami dengan ketaatan, jauhkan kami dari kemaksiatan. Allahumma ya Fattahu ya Razzaq, urzuqna rizqan halalan tayyiba. Ya Allah, Kau yang Maha pembuka pintu rizki, anugerahkan kepada kami rizki yang halal, yang luas dan barakah, rizki yang manfaat dunia kami, manfaat bagi akhirat kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahi kami, anugerahi keluarga kami, anak turunan kami, mereka-mereka yang menyejukkan dan menenteramkan hati kami. Kama jama'tana fid dunya fajma' lana fil jannah. Ya Allah, kami berkumpul, Kau kumpulkan kami karena Al-Qur'an, maka jadikan Al-Qur'an ini pula yang mengumpulkan kami nanti di taman-taman syurga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih. Mohon izin, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya izin lebih awal ya, Bu Widya. Ya, Assalamualaikum tafadhol warahmatullahi Ustaz. Jazakallahu khairan katsira Ustaz Ahmad. Ya, baiklah, dengan ditutupnya dengan doa tadi oleh Ustadz Ahmad, berakhir pula kajian kita pada sore hari ini. Untuk seperti biasa, saya mau mengingatkan juga untuk besok masih tetap ada pembacaan Al-Kahfi bersama dengan keluarga A2. Jika ada yang mau join, nanti insya Allah akan di-share di Telegram atau juga di-share di Instagram kita ya. Terus untuk teman-teman yang ingin berinfak dan juga ingin membeli merchandise keluarga A2, itu juga ada di link tree-nya kita di Instagram-nya keluarga A2 @keluarga.a2. Baiklah, oh ya itu di kolom chat juga sudah di-share oleh Teh Ati ya. Jazakallahu khairan katsiran Teh.
Untuk sebelum kita tutup, saya dari keluarga A2 mohon maaf atas segala kekurangan, mohon dimaafkan, jazakumullah khairan katsira untuk semua yang sudah hadir, yang sudah hadir dari awal sampai akhir, yang sudah menemani kita sore hari ini, tetap sehat, tetap semangat.